Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Futu Dauliyasani. Saya dari kelompok 4. Di kelompok 4 itu ada Catherine, Feby, Sheila, Yulia, dan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang web dan sosial media. Nah, kita tuh sering mendengar istilah Web 2.0. Apa sih Web 2.0? Web 2.0 pertama kali dipopulerkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2003. Web 2.0 adalah generasi kedua layanan berbasis web yang menekankan pada kolaborasi online dan sharing antar pengguna. Teknologi baru ini secara dramatis meningkatkan kemampuan orang untuk berinteraksi dengan bisnis dan juga berinteraksi antar pengguna satu sama lain untuk berbagi dan menemukan informasi dan membentuk hubungan. Aplikasi-aplikasi Web 2.0. Nah, di sini tuh contohnya kayak ada blog, wiki, social networking service, sharing site, widget, dan mashup atau RRS. Komunitas maya dan layanan jejaring sosial. Nah, komunitas maya dan layanan jejaring sosial itu banyak, kayak di WhatsApp ada komunitas maya, di Facebook mendominasi dengan jejaring sosialnya, ada juga dengan Twitter, ada juga dengan YouTube. Perkenalkan, nama saya Yulia Nabila. Saya akan melanjutkan materi dari Foto. Sikap Web 2.0. Prinsip mendasar dari manifesto dapat diringkas. Dasar adalah percakapan. Seiring waktu, perusahaan yang sukses akan belajar untuk melibatkan pelanggan dalam percakapan sebagai alternatif dari metode komunikasi searah atau siaran. Bisnis belajar untuk berpartisipasi dalam gelombang besar dengan menggunakan perangkat Web 2.0 untuk mengimplementasikan integrate sosial media. Karena biaya yang relatif rendah dan kemudahan penggunaan media sosial adalah kekuatan demokratisasi yang kuat, struktur jaringan yang memungkinkan komunikasi dan kolaborasi dalam skala besar. Enterprise 2.0, jejaring sosial dan peran untuk bisnis. Menurut Profesor Harvard, aplikasi Enterprise 2.0 berharga karena tidak memaksakan batasan buatan pada komunikasi karyawan. Tujuan perangkat ini adalah untuk membuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara karyawan, konsultan, dan mitra perusahaan lebih mudah. Enterprise 2.0 ini akan menyebabkan perubahan dalam budaya organisasi dengan cara yang sama seperti Web 2.0, menciptakan perubahan mendasar di pasar dan budaya secara umum. Manfaat lain termasuk transparansi yang lebih besar dalam organisasi, peningkatan ketangkasan dan kesederhanaan, penciptaan budaya berbagi, dan munculnya struktur organisasi yang lebih efisien dan efektif. Bisnis yang menggunakan teknologi Web 2.0. Menurut laporan KPMG 2011, lebih dari 70% organisasi di seluruh dunia aktif di media sosial. Menariknya, penggunaan media sosial tampaknya lebih besar di beberapa pasar negara berkembang seperti China, India, dan Brazil dibandingkan dengan negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Kanada. Mayoritas organisasi bisnis melihat media sosial terutama sebagai alat untuk pemasaran, penjualan, dan pengembangan bisnis. Facebook, Twitter, dan YouTube adalah 3 platform paling populer yang digunakan oleh pembisnis. Sekitar 25% perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan mereka melalui blog korporat. Selain fungsi pemasaran dan humas, 75% perusahaan menggunakan media sosial untuk dukungan pelanggan dan 56% melakukan beberapa bentuk riset pasar media sosial. Kemudian selanjutnya ada pemasaran, promosi, dan penjualan. Banyak perusahaan yang percaya bahwa media sosial memiliki potensi yang luar biasa untuk mendongkrak upaya pemasaran dan penjualan. Mereka melihat media sosial sebagai cara baru untuk berkomunikasi dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Perusahaan menggunakan blog untuk menyebarkan informasi tentang produk mereka, dan mereka bekerja keras untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang-orang yang menulis blog tentang mereka. Kemudian kolaborasi dan komunikasi internal. Yang pertama yaitu gunakan situs penyimpanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox untuk berbagi dokumen dan penulisan kolaboratif. Yang kedua, gunakan diigo.com atau delicious.com untuk membuat dan membagikan tautan ke konten online yang terkait dengan proyek perusahaan.
Yang ketiga yaitu ada rapat dan diskusi dapat diadakan menggunakan alat konferensi video seperti Skype atau Google Meet. Zoom, Hangout dapat menyediakan platform untuk pertemuan dunia maya. Yang keempat yaitu ada pembuatan ide dan brainstorming dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti Google Moderator atau Idea Scale. Yang kelima yaitu situs seperti Ning, Yammer, dan Zoho menawarkan kepada perusahaan dari semua ukuran kemampuan untuk membuat jaringan sosial pribadi dengan seperangkat alat kolaborasi. Kemudian matriks media sosial. Prinsip pentingnya adalah Anda tidak dapat mengelola apa yang tidak Anda ukur. Manajemen bergantung pada pengukuran berdasarkan data atau matriks. Bisnis secara konstan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas aktivitas mereka. Baik, saya Feby Laila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sheila. Nah, di sini ada selanjutnya berbagai jenis tujuan media sosial. Nah, secara tradisional, organisasi bisnis mengembangkan tujuan media berbagai model yang disebut dengan respon hierarkis. Respon hierarkis ini umum mencakup tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kesadaran. Kesadaran dalam bermedia sosial. Yang kedua itu ada pengetahuan. Jadi bagaimana nih pengetahuan kita mengenai media sosial yang kita gunakan. Yang keempat ini ada preferensi. Lalu selanjutnya ada suka. Jadi kita itu harus menyukai media sosial dulu supaya kita tahu nih tujuan media sosial kita tuh seperti apa. Lanjut ada pembelian. Nah, kalau pembelian itu mungkin tujuan media sosialnya misalnya kayak di Instagram. Itu ada toko. Nah, nanti secara langsung misalnya toko tersebut mengadakan web untuk nyambung ke link Shopee atau ke link Tokopedia. Seperti itu. Lanjut ada 4 pendekatan dasar untuk metrik media sosial. Yang pertama itu ada metrik berbasis perangkat. Yang kedua ada metrik taksis. Yang ketiga ada metrik strategis. Dan yang keempat itu ada metrik ROI. Lalu metrik berbasis perangkat. Di sini metrik berbasis perangkat dirancang untuk mengidentifikasi informasi tentang aplikasi tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin ingin menentukan apakah mereka harus diberikan iklan di blog atau mensponsori distribusi aplikasi widget. Dalam situasi ini, perusahaan akan melacak jumlah pembaca blog atau jumlah pengguna widget. Perusahaan yang menggunakan Twitter mungkin melacak jumlah pengikut, berapa kali orang menyebutkan perusahaan mereka di tweet, atau berapa kali orang meretweet pesan perusahaan tersebut. Nah, di sini berbasis perangkat itu ada WhatsApp, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, dan ada Instagram. Kelima ini umum kita gunakan dalam kesehari-hari. Oke, baik. Saya akan menjelaskan slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metrik taktiks. Cara lain bagi organisasi untuk memiliki matriks yang sesuai didasarkan pada tujuan taktisnya. Misalnya, perusahaan dapat mengungkapkan tujuan taktis sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengunjung ke situs web sebesar 10%. Terus yang kedua, meningkatkan permintaan informasi produk melalui situs web sebesar 15% dan meningkatkan jumlah orang yang mengunduh informasi sebesar 25%. Berdasarkan tujuan taktis ini, perusahaan dapat mengembangkan tindakan spesifik yang mendukung tujuan kemudian memantau kemajuan, misalnya untuk meningkatkan kunjungan ke situs web, perusahaan dapat memulai blog sendiri dan mengidentifikasikan dan berkomunikasi dengan orang yang tentang perusahaan atau industri tersebut dan kemudian memulai kampanyenya. Di sini ada metrik strategi. Banyak orang yang telah mencoba untuk mengidentifikasikan tingkat tinggi yang lebih menangkap potensi media sosial daripada apa yang telah dijelaskan dengan hanya berfokus pada perangkat media sosial atau tujuan taktis tertentu. Telah diidentifikasikan ada 5 tujuan strategi media sosial yang telah dikejar perusahaan, diantaranya ada listening. Listening kita bisa mendengarkan metrik strateginya. Kedua, kita bisa ada talking atau pembicaraan, kita bisa membicarakan strategi matriksnya bagaimana. Yang ketiga ada engage, itu adalah kayak kekuatan kita saling mendukung. Yang keempat adalah supporting, kita harus mendukung matriks strategi berikut. Yang kelima ada embracing, kita harus merangkul
merangkul cara metrik strategi itu untuk perusahaan kita. Baik, saya akan menjelaskan tentang metrik ROI. Terakhir, banyak pakar di bidang metrik media sosial yang menekankan pentingnya apa yang mereka sebut ROI. Nah, ROI sendiri artinya tentang return on investment. Nah, media sosial. Pendekatan ini mencoba untuk memonetisasikan laba antara biaya penerapan dan strategi media sosial. Konsep ROI sendiri memiliki daya tarik yang melekat karena memenuhi kebutuhan bisnis untuk melibatkan antara aktivitas yang akan berkontribusi pada tujuan. Penekatan konsep ROI menginspirasikan banyak perdebatan. Beberapa pendapat bahwa kontribusi kualitatif dari media sosial, misalnya hubungan percakapan, kepercayaan, dan lain-lain, tidak dapat diungkapkan secara bermakna dalam istilah moneter atau kuantitatif. Nah, namun terlepas dari kesulitan yang terkait dengan penerapan sesuai dengan kontribusi media sosial untuk keuntungan perusahaan, upaya tersebut harus dilakukan. Sekian apa yang telah kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi yang menonton dan bisa menjadi pelajaran juga bagi kita tentang web. Jadi penting banget nih web buat kita. Semoga kita semua tahu, bukan hanya menggunakan saja, tapi kita bisa memahami apa itu web. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.